palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Nabi itu kan nevi. Nevi dalam bahasa Ibrani itu artinya pemimpi. Pemimpi artinya orang yang suka menulis apa yang ada dalam pikirannya sendiri. Penghayal, pemimpi, pemikir yang memikir apa yang harus dia tuliskan. Orang yang suka meramal, orang yang suka berbicara tentang mimpi-mimpinya sendiri. Waspadalah kepada mereka. Mereka akan datang menyamar seperti domba. Tapi sebenarnya mereka itu adalah serigala. Nyamar domba itu apa? Domba itu Bani Israel. Domba itu murid Yesus. Menyamar menjadi murid Yesus. Orang-orang di luar Yahudi yang mengaku murid Yesus, ya Kristen, Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Waspadalah kepada mereka nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba, tapi mereka ada serigala buas. Dari buahnya kau mengenal mereka. Ya. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Nah, buah-buah ini, 4 buah ini di mana? Ya di Kristen. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus, ya Kristen, Katolik, Pantekosta. Tidak ada yang lain, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Yahudi tidak, apalagi Islam. Jadi yang diusir nanti oleh Yesus di akhir zaman siapa? Yang memanggil dan bernubuat mengusir setan pakai namanya. Ya itu hanya di Kristen. Kenapa bisa dikatakan pelaku kejahatan? Karena mereka menganggap Yesus Tuhan. Di mana Yesus sibuk bertuhan. Yohanes 4:22. Aku dan muridku, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus menyembah, Yesus berdoa, Yesus sujud, Yesus taat. Dia bahkan mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu. Dunia harus tahu, kata Yesus. Artinya apa? Bang Johannes Jojo harus tahu, Bang Suma harus tahu, netizen yang hidup di 2026 harus tahu, karena dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi. Mengasihi berarti apa? Melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Aku senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Wow, dia seorang Muslim. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba yang taat, hamba yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Berarti dia Muslim. Muslim itu berserah diri. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada Yesus, itu yang Yesus lakukan. Dunia harus tahu itu, bahwa Yesus adalah hamba yang taat kepada Tuhannya. Tidak pernah Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku adalah Bapa. Bisa nggak saya tanya satu? Saya ada pertanyaan. Silakan. Oke. Tadi kan saya udah bilang tadi, saya udah cerita tadi bahwa nubuatan kelahiran Yesus itu udah ada linknya kan, linknya sama dengan perjanjian lama. Nah kalau saya tahu sih Al-Quran Abang, kalau saya dengar-dengar itu, saya belum pernah baca sih, tapi kalau saya dengar bahwa kisah-kisah yang ada di dan tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran itu ada nggak nubuatnya sebelumnya di dalam Al-Quran? Apa yang ada nggak nubuatnya seperti yang kelahiran Yesus ada nubuatnya di perjanjian nggak ada ya? Itu berdiri sendiri atau gimana bang? Jadi gini, Al-Quran datang itu meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan, meluruskan ajaran Nabi Musa, meluruskan ajaran Nabi Abraham, Ibrahim yang dibengkokkan oleh orang-orang yang disebut tegar tengkuk. Pembangkangan Bani Israel terhadap Tuhan melahirkan sebuah hasil kerja pembangkangan. Apa itu? Agama Anda. Agama Anda adalah buah dari pembangkangan Yudaism terhadap Tuhan, terhadap para nabi. Nah, ketika saudara bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam kitab saudara ada di dalam kitab Yesaya, sebenarnya itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Saudara, yang Anda maksud itu Yesaya 9 nomor 6. Pada hari ini telah lahir bagimu. Iya kan? Seorang laki-laki, seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang anak yang telah lahir bagi kita. Siapa anak ini? Orang-orang menyebutnya Allah perkasa, Raja damai, Ratu Allah yang kekal dan seterusnya. Itu bukan untuk Yesus, itu untuk Raja Hezekia. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa itu bukan untuk Yesus? Karena jelas di sana diterangkan telah lahir. Telah lahir berarti sudah ada pada saat itu.
Nah, pada saat Yesaya bin Amos menceritakan Yesaya 9 itu, Raja Hezekia sudah lahir, masih bayi, telah lahir bagi kita seorang laki-laki, seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkan kita. Nah, telah lahir itu bukan akan lahir, dalam bahasa Ibrani-nya itu yulad. Yulad itu telah lahir, sudah ada lahir. Sementara Yesus nanti kurang lebih 600-700 tahun baru lahir. Berarti yang diceritakan di situ adalah Raja Hezekia. Bagaimana bisa kita tahu kalau itu Raja Hezekia? Baca nomor 1-nya, baca nomor 2-nya, baca nomor 3-nya, baca nomor 4-nya, nomor 5-nya. Baru kita tahu, oh ternyata yang dimaksud adalah Raja Hezekia yang melawan kemudian musuh, sebagaimana Gedeon mengusir kemudian pasukan dari Midian dan juga pasukan daripada Asyur. Yesus ada mengusir nggak seperti Gedeon? Nggak ada. Yang mengusir musuh seperti Gedeon hanyalah Raja Hezekia yang sudah hadir dan sudah lahir menjadi bayi pada saat itu, bukan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di Yesaya 53. Yesaya 53 ini selalu dianggap Yesus, padahal bukan. Data nomor 2-nya, dia berasal dan bertumbuh dari tanah kering. Tanah kering ini wanita mandul. Bukan wanita subur, bukan tanah subur, tapi tanah kering. Kalau tanah subur, ya Maria. Tanah subur itu Maria, tidak disentuh laki-laki aja beranak. Ini tanah kering, artinya perempuan mandul. Maka yang dinubuatkan di situ adalah Yohanes Pembaptis yang berasal dari Elizabeth yang mandul. Dan dia juga dibunuh kan? Yohanes Pembaptis dibunuh juga kan? Digantung juga dia, dipenggal juga dia. Demi untuk menyelamatkan murid-murid pengikutnya yang dibaptis dalam nama Yohanes ini, maka kemudian mereka harus mengetahui Yohanes Pembaptis juga teraniaya. Mana dalilnya? Markus 1 nomor 14. Ketika Yohanes Pembaptis telah ditangkap dan dibunuh, maka datanglah Yesus untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan di Galilea. Itu fakta, itu real, tertulis. Berarti yang dinubuatkan kemudian di Yesaya 53 itu adalah seorang utusan Tuhan yang berasal dari tanah yang kering, wanita yang kemudian sudah mandul, bukan wanita subur, bukan tanah subur. Makanya terkait dengan Yesaya 2, Yesaya 3, kemudian Yesaya 9 dan segala macam tetep bengek yang dilakukan oleh gereja mula-mula bahwa itu nubuatan untuk Yesus, itu dibayar kontan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bahwa yang diceritakan di dalam Yesaya, di dalam kitabnya Perjanjian Lama tentang penganiayaan terhadap Mesias, itu adalah nabi-nabi, ahli Taurat dan orang-orang bijaksana yang diutus Tuhan yang kemudian disalibkan dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Makanya Yesus mengatakan begini, wahai engkau keturunan ular-ular, keturunan ular beludak, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab separuh dari nabi-nabi yang diutus kepadamu, begitu juga ahli Taurat yang diutus kepadamu, begitu juga orang bijaksana yang diutus kepadamu, kamu bunuh dan kau salibkan. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Jadi Yesus yang membayar kontan bahwa yang ada di Yesaya, yang teraniaya, yang ditomba, yang bilur-bilurnya dan seterusnya, itu adalah nabi-nabi yang diutus, yang dibunuh oleh mereka. Yesus yang mengatakan itu, bukan Yesus. Tetapi karena ahli Taurat ini, ketika Yesus mereka salibkan, Tuhan kemudian marah sama mereka sehingga, apa kata Tuhan? Kau merendahkan utusanku, kau menghina anakku, kau mencercah anakku, malah kau berupaya untuk membunuhnya. Maka aku menjadikan dia, anakku itu, menjadi Tuhanmu. Kau menjadi budaknya. Itu di mana tertulis? Di KPR 2 nomor 34 sampai 40. Di data 36-nya dikatakan begini, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Wah, orang Yahudi kaget. Waduh, kenapa bisa? Kok yang kita bunuh ini kok jadi Tuhan? Ya, Tuhan Elohim yang mau dia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk kamu yang menyalibnya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, Petrus, lapor, apa yang kami harus lakukan ini? Masa Yesus yang kami salib jadi Tuhan kami, sementara selama ini kami menyembahnya Elohim? Apa kata Petrus? Berilah dirimu untuk ditobatkan dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini.
Mereka diminta untuk meninggalkan ajaran penyaliban, percaya kepada penyaliban Yesus itu Tuhan. Sementara orang Kristen malah bangga dengan penyaliban. Orang yang menyalibkan malah menganggap itu kutukan. Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan untukmu. Mereka panik. Tapi mereka karena sudah dikutuk oleh Elohim, mereka tidak mau masuk neraka sendiri. Maka mereka keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, sebagaimana nubuatan Yesus dalam Matius 23 nomor 15, untuk mentobatkan orang Roma Yunani masuk menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka. Mereka yang dikutuk Tuhan karena menyalib Yesus tidak mau masuk neraka sendiri, maka mereka mencari teman sampai ke Indonesia untuk masuk ke neraka bersama-sama. Itu fakta, itu real. Jadi kalau saudara hari ini memperjuangkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, enggak usah, percuma. Kenapa enggak usah percuma? Karena Yesus itu memang Tuhan, tapi untuk orang jahat. Di mana dalilnya? KPR 2 nomor 36. Dia diangkat, dibuat menjadi Tuhan dan menjadi Kristus untuk orang-orang yang menyalibkan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, ketika dia berbicara dengan orang-orang Farisi dan ahli Torah, apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda kepadaku, dan aku tidak memberikan tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Keluar dari kubur hari Minggu di hari ketiga itu tanda untuk siapa? Menurut Yesus, tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau ada orang percaya Yesus bangkit hari ketiga, dia masuk ke dalam lingkaran orang jahat. Itu sering dibuatkan memang. Makanya ketika dia disalibkan, Petrus berkata, Yesus yang kau salib itu telah dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Nah, Yesus juga mengatakan, angkatan jahat minta tanda, tidak diberi tanda selain anak manusia keluar dari kubur hari Minggu. Jadi orang Yahudi, orang Farisi, ahli Torah ini tidak mau masuk neraka sendiri, menyeberangi lautan lah dia, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencoba membuat orang ikut dengannya untuk menyembah Yesus. Lahirlah agama Kristen. Tapi nanti Bang Juma, luar biasa Bang Juma. Tapi nanti suatu saat nanti akan saya bantah semua itu Bang Juma. Nanti aku belajar dulu Bang Juma ya. Tapi silakan. luar biasa. Terima kasih Bang Juma udah memberikan makasih waktu. Bang, makasih. Terima kasih ya, mohon maaf semuanya teman. Kalau ada kesalahan salah ngomong, mohon maaf semua. Terima kasih Bang Juma ya. Makasih ya Bang, makasih. Buat saya. Terima kasih Bang. Oke. Kasih Salam Bang toleransi. Jojo, makasih. Ya. Salam toleransi, makasih. Luar biasa Bang kita ini. Oke, teman-teman sekalian, silakan yang Kristen naik lagi. Bahasan kita masih sama, roh jahat, roh kudus. Yang manakah yang bekerja dalam Kristen, yang manakah bekerja dalam Islam? Kalau di Islam kan sudah jelas. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Sudah jelas, Roh Kudus datang mengajarkan Al-Qur'an dari Allah dengan kebenaran. Sudah jelas tuh, Roh Kudus tertulis tuh. Nah, kalau di Kristen tak ada kata Roh Kudus. Nanti diterjemahkan kitabnya baru ada kata Roh Kudus. Sebelumnya pneuma hagios. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Ingat, diskusi lebih baik adalah membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Daripada naik arogan, maki-maki, jangan, hindari yang itu. Buktinya tadi teman kita bisa kok diskusi baik dengan kita. Dia tidak mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Begitu dia tahu kebenaran itu, apa katanya? Tunggu aku Bang Suma, aku mau belajar dulu, nanti pasti akan aku jawab semua apa yang Anda katakan. Nah, itu baru orang baik. Contoh itu. Jangan sedikit-sedikit emosi. Buka maskermu, boneng. Buka maskermu, boneng. Semangat malam. Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya minta maaf Bang, sebelumnya saya ini Muslim. Terus saya punya pacar ini.
Iya. Dia Katolik, dia mau masuk Muslim, tapi sebelumnya kan saya tanya begini bang, kamu boleh masuk Muslim, tapi dalam satu, maksudnya saya kan tidak maksa gitu. Kamu harus belajar dulu, cari tahu dulu Muslim itu seperti apa dan agama kamu itu seperti apa gitu. Iya. Apa yang Terus bisa saya bantu, Bang? Silakan. saya ini posisinya di Makassar bang. Oh, iya, Iya. sama berarti. Silakan. Iya, kebetulan pacar saya mau dituntun itu, maksudnya dia nggak mau live gitu. Oh, sudah mau syahadat? Iya, dia mau syahadat bang, dia mau syahadat. Boleh. Kalau mau offline juga boleh. Iya, dia maunya offline, dia nggak Bisa. mau live karena kebetulan keluarganya itu Katolik semua. Jadi Oh iya. Banyak saya yang nggak begitu. ini bang ya, maksudnya saya Muslim nggak mau paksa begitu, nggak mau, istilahnya belajar dulu, cari tahu dulu apa betul-betul itu Islam menjanjikan atau agama Anda yang menjanjikan. Tapi kalau saya 100% itu Muslim menjanjikan untuk apa namanya, kalau kita menyembah Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya gitu. Iya. Keistimewaan kita di Islam itu adalah kita diajarkan saling mencintai dengan istri, dengan anak-anak kita. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan anak istri kita. Dan hebatnya lagi, cinta di Islam itu bukan hanya sebatas di bumi, tapi kita akan bersatu dengan istri, suami, anak, cucu kita di surga bersama-sama. Bersama kita di sana. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, At-Tur ayat 21. Umat Islam dan istrinya, suaminya akan bersatu di kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di surga untuk selama-lamanya. Dan saya sebagai apologet Islam yang mengkaji Bible siang dan malam, belum pernah membaca satu data pun di Bible bahwa orang Kristen akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya nanti di surga. Bahkan yang ada di Kristen itu mereka tidak saling kenal. Kenapa? Karena tidak berbentuk jasad lagi. Mereka hanya berbentuk tulang. Itu tertulis dalam kitab mereka tuh. Saya bukan menghina, enggak. Tapi perpisahan orang Kristen dengan orang yang dicintainya pada hari meninggalnya mereka, itu adalah hari terakhir mereka jumpa. Misalnya, kita mencintai orang tua kita. Cinta setengah mati. Kayak saya nih, saya cinta kepada mama, cinta kepada ayah. Sudah meninggal dunia mereka. Apa yang saya lakukan? Siang malam aku berdoa supaya aku bisa berjumpa mereka di jannah. Nah, apakah ada kemungkinan berjumpa? Berjumpa. Apakah itu suatu kepastian? Kepastian. Al-Quran yang menjamin itu. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 itu menjamin, artinya bahwa serindu-rindunya aku sama kedua orang tuaku, sama istriku, sama anak-anakku yang sudah lebih dulu pergi, saya akan ketemu dengan mereka di kehidupan yang kekal di surga. Caranya memperbaiki diri saya sebagai seorang muslim menjadi seorang yang soleh. Agar saya bisa bersama dengan mereka, saya harus menjadi orang soleh. Rindu nggak aku rindu untuk masuk bersama dengan dia di surga, aku menjadi orang soleh. Nah, sedangkan di Kristen, cinta kepada anak kandung, meninggal anak kandung, pertemuan terakhir mengantarnya ke kubur, itulah pertemuan yang terakhir dan tak akan pernah bertemu lagi selama-lamanya. Kalau ada orang Kristen bisa membantah saya ini, silakan tunjukkan dalilnya. Di mana orang Kristen ketemu lagi dengan orang-orang yang dicintainya nanti di surga? Nggak ada. Kalian nafsi-nafsi di sana. Dan anehnya di Kristen itu, anehnya nih ya, maaf, Paulus mengajarkan mereka meninggalkan seluruh hukum Tuhan. Kolose 2:16, Galatia 5 nomor 1. Bahkan dikatakan Galatia 4 nomor 7, Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan pewaris surga. Di dunia mereka tidak diwajibkan kemudian untuk menyembah, beribadah. Tidak ada kewajiban. Bahkan Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Kristen dimerdekakan dari beban menghambakan diri kepada Tuhan di dunia. Tapi giliran masuk surga,
baru di sana beribadah, baru di sana menyembah, baru di sana memuji Tuhan. Di kehidupan kekal baru mereka beribadah, bukan di dunia. Kan aneh. Sahabat lidah syukran, aneh. Kalau Islam enggak, di dunia kita bersusah-susah. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di dunia ini kita jadikan dunia ini penjara. Maka kita hanya ibadah, 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 ibadah. Nanti di kehidupan berikutnya kita menikmati hasil dari ibadah itu karena ridho dari pencipta kita. Kalau saudara kita Kristen berbeda. Di sana, di sini, di dunia mereka tidak beribadah. Kenapa mereka tidak beribadah? Ibadah minggu dong. Nah, itu dibuat-buat sendiri. Tidak ada perintah ibadah minggu. Menyembah Yesus tidak ada perintah menyembah Yesus. Natalan nggak ada perintah Natalan, nggak ada. Mereka buat-buat sendiri aturan itu, lalu mereka taati aturan yang mereka buat-buat itu. Aturan Tuhannya ditinggalkan. Nanti masuk surga baru melakukan aturan Tuhan. Aneh kan? Padahal Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 5 nomor 29. Maaf nih, bukan saya menggurui, tapi saya paham Bible, saya ngerti Bible, saya Muslim. Tapi kalau mau perkara Bible, silakan pendeta hadirkan sini. Yohanes 5:29, Yesus berkata apa? Nanti setelah kiamat, orang yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, kata Yesus. Dan orang yang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Artinya bahwa ketika dia dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya. Bukan disuruh bekerja lagi. Sedangkan orang Kristen ketika masuk surga bekerja lagi. Apa itu? Memuji, menari, memuji. Bayangkan saja kalau Anda menjadi Kristen dan mati dalam Kristen, lalu masuk dalam surganya Kristen, memuji dalam kehidupan kekal. Coba Anda perhatikan. Satu hari saja memuji. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada tubuh, yang ada hanya tulang dengan gigi dan rambut. Anda kemudian memuji Tuhan dalam satu hari aja dulu. Bagaimana hidup kekal? Haleluya, 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 haleluya. Apa itu? Bukan saya menghina, tapi itu fakta data. Kalau Anda masuk surga dan hanya mau memuji, saya mending di dunia aja terus. Nggak usah saya ke surga. Ngapain ke surga memuji-muji sampai kehidupan kekal? Kita tuh maunya masuk surga bersama dengan istri, ngumpul dengan mereka, bahagia bersama dengan makan, minum, tamasya bersama mereka, dan seterusnya. Di kehidupan kekal, di mana di situ tak ada iri, tak ada benci, tak ada cemburu, tak ada hasad, penyakit, nggak ada. Yang ada hanya kenikmatan dan kebahagiaan. Mau dong masuk surga Islam? Daripada masuk di Kristen, mati masuk memuji-muji terus. Haleluya, 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 haleluya. Lama-lama cuman bilang lu kalau sudah lama. Dalam kehidupan kekal di dunia aja nih, tidak kekal memuji-muji terus kita kerja, itu penyiksaan. Apalagi di kehidupan kekal. Waduh, itu saya mending saya nggak usah ke surga, saya di bumi aja daripada ke surganya Kristen. Nah itu, saya kira itu kenapa banyak orang mu'alaf, banyak orang meninggalkan kekristenan. Ya karena mereka menggunakan akal, logika sehat untuk memeluk Islam. Karena di Islam itu afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Islam lahir sebagai pemurni akidah. Pertama kali wahyu diterima oleh Nabi Muhammad, perintahnya apa? Belajar. Iqra, belajar. Iqra, belajar. Iqra, belajar. Iqra, berakal. Iqra, berpikir. Iqra, menelaah. Iqra, jelaskan. Kalau di Bible apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Wah, Tuhan lahir. Dari situ aja sudah dimatikan akal. Kok Tuhan lahir, dilahirkan oleh manusia pula tuh? Bagaimana Tuhan turun ke bumi? Anak bayi mengurus alam semesta. Gimana ceritanya? Orang dia mengurus badannya aja nggak bisa, harus ada ibunya. Jadi mematikan akal. Kalau di Islam, hidupkan akalmu. Iqra, baca, 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 baca. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah itu di Islam. Jadi afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berfikir, kata Allah. Makanya dikatakan yang bisa sampai kepada Al-Quran, yatazakkaru ulul albab, hanya orang yang berfikir, berakal. Nah, kalau berakal, mengkaji Islam, mengkaji Kristen, pasti orang lebih milih daripada Islam. Karena masuk akal. Ajaran sebelumnya, maaf nih, saya pernah katakan kepada pendeta, ajaran Anda tidak masuk akal, tapi masuk angin. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Iya, Pak.
Jadi saya meminta ininya bang, maksudnya di mana di Makassar, karena mau juga dibimbing katanya. Saya mau masuk Muslim, tapi Ya. sambil dibimbing karena saya istilahnya saya Muslim bang, saya Muslim asli Muslim, tapi ya gitulah kurang Siap. tahu gitu, kurang Baik. banyak ini. DM aja bang, di DM nanti saya arahkan kepada tim kita untuk syahadat offline. Pembinaannya bisa offline, ada juga yang online kalau mau. Tinggal dipilih iya, Bang. nanti. Jadi Iya, buta pernah. aksara Quran terhadap para mu'alaf. Silakan. Iya. Pernah kan itu apa? Pernah saya diajak itu apa namanya ke masuk Katolik kata. Bilang Katolik aja ya. Jadi saya bilang minta maaf. Coba yakinkan saya. Kalau kau panggil saya masuk Kristen, yakinkan saya. Apakah Iya. pantas Tuhan kamu itu disembah oleh saya atau tidak? Ya. Jadi dia bingung, dia menjelaskan, saya tetap tidak mengerti. Iya. Jadi, akhirnya Kalau- dia ngalah sendiri. Iya. Masya Allah. Kalau memang serius, boleh nanti silakan DM. Iya, Insyaallah sebenarnya saya dia di samping saya ini bang, sambil dengar-dengar. Oh. Kebetulan dia sudah mengikuti abang juga di apa namanya di, cuma bukan bang Suma yang ini. Oh. Iya, iya, iya. Dia sering dengar-dengar ceramah abang bilang, oh saya mau masuk Muslim kalau dituntun sama bang Suma katanya. Iya, Masya Allah. Boleh nanti DM aja, bang. Iya, terima kasih DM. banyak bang ya, maaf ini Sama-sama. mengganggu, semangat bang. Iya, siap. Ini nggak Istilahnya mengganggu. membukakan jalan untuk umat-umat manusia yang belum apa pikirannya belum ketemu Terbuka. betul yang namanya keadilan. Benar sekali, makasih abangku. DM saya nanti insya Allah kita akan arahkan. Oke? Iya bang, iya bang, terima kasih Iya. banyak. Makasih, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, silakan non muslim kembali ke atas, arahkan kemudian semangat Anda, pikiran Anda, pengetahuan Anda, ilmu Anda untuk diskusi dengan kita. Halo, semangat malam. Wih, Magi tuh belum apa-apa sudah pergi. Silakan teman-teman, ajukan permintaan. Ajak pendeta pastornya ke sini, lulusan teologi, mahasiswa teologi, naik ke sini diskusi. Jangan pakai cara licik tapi ya, diskusi kita sesuai dengan data. Jangan manipulasi data atau jangan menggunakan trik kapal selam. Mengaku hebat Bible, memandang remeh lawan diskusi. Tapi ketika ditanya tentang Bible, itu tertulis di mana Bang Suma? Sudah ditunjukkan, dia lebih tahu lagi tuh. Padahal tunggu aku baca dulu. Baru kamu baca, gimana mau paham? Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo, Halo juga. yang Oke. ganteng. Iya, Apa kabar, saudaraku. Baik. Iya, saudaraku. Bagaimana? Baik, silakan. Buka kameranya. Bagaimana, Bang? Ini ada tema. Roh Kudus atau roh jahat. Ya. Di mana ini Roh Kudus atau Roh Jahat ini? Di mana posisinya sekarang? Yang ada Roh Kudus itu kan cuma di Islam, di Al-Quran. Di Bible itu tak ada Roh Kudus, tak ada kata Roh Kudus, itu cuma diambil dari Al-Quran, dipakai di terjemahan. Jadi sebenarnya Kristen mengenal Roh Kudus itu karena Al-Quran. Karena kalau original teksnya tak ada kata Roh Kudus itu. Saya Kok bisa melihat karena Al-Quran, Bang? Roh Kudus itu dari Quran, lalu dari mana? Al-Quran datang abad berapa rupanya, Bang? Ya, untung datang Al-Quran. Kalau nggak datang-datang, maka sampai kiamat kalian tidak mengenal Iya, kata Roh maksudku Kudus. Al-Quran datang abad berapa, Bang? Untung datang Al-Quran, karena sebelum Iya, kok Al-Quran- bisa? Maksudnya gini, Bang. Oke, kenapa bisa kita yang mencontoh Al-Quran? Memang Al-Quran duluan datang baru Alkitab, begitu? Bible duluan datang, tapi
Jadi sebelum dari mana kita mencontek kalau kita dari duluan? Quran, dari Quran. Gimana sebelum ceritanya? Logikamu di mana? logika Kita gimana? yang duluan datang, kok kita yang contek? Oke, Gimana baik, sih? baik, baik. Coba jelaskan dulu, coba. Islam datang abad keberapa? Nggak tahu aku, makanya aku tanya, Bang. Aku nanya. Abad ke-7, Aku nanya. abad ke-7, abad ke-7. Sebelum iya. abad ke-7, sebelum abad ke-7, apakah Kristen sudah menggunakan kata Roh Kudus? Masalahnya abang datang abad ke-7, lalu Tujuh. kami mencontek dari abang. Di mana logikanya? Sebelum abad ke-7, apakah Bible sudah menggunakan kata Roh Kudus? Logika abang dulu, abang bilang kami mencontek. Kutanya, Gitu loh, Bang. sebelum abad Santailah. ke-7, sebelum abad ke-7, apakah Bible sudah ada kata Roh Kudus? Gini loh, Bang. Bagaimana yang duluan datang mencontek kepada yang belakangan gitu loh. Makanya jangan saya diturunkan ya, tanya. jangan kejang-kejang ya. Makanya Santai, saya jangan diturunkan. tanya, makanya saya tanya, jangan pura-pura bodoh lah, meskipun bodoh-bodohan. Makanya saya tanya, sebelum abad ke-7, apakah Bible milik Kristen sudah ada kata Roh Kudus di dalamnya? Bukan di situ masalahnya, bagaimana kami mencontek sementara kau belum datang. Masalah generasi. Alkitab Justru itu sudah di kutanya. kanon abad pertama. Justru itu kutanya, di mana Bible Anda menulis kata Roh Kudus? Di mana? Sebelum di Indonesia itu di mana? Kristen masuk ke Indonesia di Alkitab sudah abad selesai di kanon di abad pertama. Nah, di abad pertama apakah sudah ada kata Roh Kudus? Loh, kami sudah selesai, Alkitab kami sudah selesai di abad Iya, pertama. kami udah selesai Bagaimana kami pada mencontek saat di abad ke-7? Nggak pada nyambung saat kau sudah memang. selesai. Makanya Pada saat Juma, sudah kau nggak selesai. nyambung. Pada saat sudah selesai di Ya, kanon. gimana kitab kami Anda mencontek? itu. Kami udah selesai. Meow. Setelah selesai pengkanonan, apakah sudah ada kata Roh Kudus? Ngapain lagi kami mencontek? Kami sudah Enggak, selesai. di abad pertama apakah Nggak sudah ada nyambung kata Roh kau. Kudus? Woi, Nggak di ada abad urusan pertama. dengan kalian. Kami sudah selesai sebelum Yang kalian pertanyaan datang. saya, apakah Loh. sudah ada kata Roh Kudus di abad pertama di Biblemu? Itu tidak urusanmu, Juma. Kami Lah. sudah selesai di abad pertama. Kok nangis? Di abad pertama apakah sudah ada Kami kata sudah Roh Kudus selesai di Bible? abad pertama. Apakah Santailah, sudah ada kata Roh santailah. Kudus? Apakah sudah ada kata Roh Kudus di Biblemu sebelum Ya Islam jelas datang? sudah ada, karena tidak ada Tunjukkan potensi kepada saya. kami mencontek karena kalian Sekarang datang abad tunjukkan. ke-7. Sekarang tunjukkan di dalam original teksmu ada kata Roh Kudus. Saya mau lihat, silakan. Kau sudah menunjukkan bahwa kau datang abad ke-7. Ngapain kau urus lagi yang abad pertama? Tunjukkan kalau ada kata Ini Roh sama Kudus di saja Bible. kau bertanya, kau anak TK Di bertanya kepada mana dosen. ada kata Roh Kudus di Bible Kau sebelum sama masuk ke Indonesia? saja menggurui dosen kau, anak TK. Kira-kira begitu logikamu. Mulai dia. Kau anak TK menggurui dosen. Itu posisimu. Orang Kristen di Harusnya luar kami yang Indonesia, menggugat, bukan kau. orang Kristen di luar Indonesia tidak pernah mengenal kata Roh Gimana Kudus. sih? Kristen masuk ke Indonesia di abad 16, baru menggunakan kata Roh Kudus. Jadi Islam lebih dulu menggunakan kata Roh Kudus ribuan aja, tahun. Ribuan tahun Islam lebih dulu menggunakan kata Roh Kudus. Nanti Kristen di abad Kenapa kau ke-16 hanya baru berbohong pakai. aja kerjamu? Setiap hari kau berbohong aja terus. Berbohong, memutar-mutar. Kitabmu nanti di abad ke-16 masuk dalam Turunkan. bahasa Indonesia, baru menggunakan kata Roh Kudus. Islam sudah ada di abad ke-7. Abad Juma, ke-7, kau harus abad tahu malu ke-7, sedikit, Juma. abad Kau ke-7, malu lah. abad ke-7 sampai ke abad ke-16 itu kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun. Abad ke-16, kalian abad ke-7 sudah kau akui tadi. Berarti kalian itu di belakang. Bagaimana yang di belakang Kau dicontek itu yang di pura-pura depan? nggak tahu atau memang kau itu bodoh memang karena kau makan anjing? Pura-pura nggak tahu. Karena kau makan Bodoh anjing kali kau, sehingga Juma. kau bodoh atau apa Gini ini? loh Juma, jadilah kau mencerdaskan, jangan menipu gitu loh Kau Juma. yang menipu Jangan dirimu menipu. sendiri.
kau sudah Kitabmu mengakui itu tadi memang lebih dulu. bahwa Kitabmu memang kau lebih datang dulu. abad ke-7 udah selesai, udah sekamat kau. Kitabmu Dengan memang kau datang mengakui lebih kau datang dulu. abad ke-7, kau sudah Tetapi- sekamat. Tetapi tidak ada kata Roh Kudus di situ, wahai agama Nggak ada. penjajah, Kami sudah agama siap pencuri, pengkanonan di abad agama yang tidak pertama. punya harga diri, agama yang tidak punya jati diri, kerjaan cuma merampok. Kau yang nggak punya jati diri. Gimana sih kau? Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya apa? Tidak ada urusanmu di situ, cuma roh, roh kudusmu itu urusanmu. Nah, sekarang Tetapi Roh kami Kudus dalam tidak bahasa mungkin Yunani oleh apa? Gantianlah, Roh gantianlah. Kudus dalam bahasa Yunani apa? Tidak ada urusanmu dengan Roh Kudus di Alkitab. Itu dulu kau harus pahami loh. Kami sudah selesai dengan pengkanonan di abad pertama. Roh Kudus Abad dalam pertama kami bahasa sudah Yunani selesai. apa? Abad pertama kan bahasa Yunani. Apa bahasa Yunaninya Roh Kudus? Tidak ada urusannya dengan kitabmu, cuma itu dulu. Loh. Masalah Nggak ada urusan dengan kitabmu. Gimana sih? Hancur. Loh. Saya Nah, ulang yang lagi. menjadi pertanyaannya, Saya ulang lagi yang menjadi pertanyaannya. pertanyaannya, cuma Kitabmu begini. ada dari abad pertama menggunakan bahasa Yunani. Apakah ada kata Roh Kudus di dalamnya? Jawab. Ya ada lah, itu kan urusan kami. Nah, coba. Di mana? Di data berapa ada Roh Kudus? Kitab mana? Buku mana? Kisah para Lukas, rasul, itu Roh Kudus. Sudah Oke. ada di situ. Oke, coba. Saya cari Lidah-lidah di sini. api, kisah para rasul. Ada lidah-lidah api. Jadi tidak ada urusanmu di situ. Coba, saya cari dulu. Ini saya mau cari. Saya mau buktikan ke Anda. Saya buka kamera nanti. Di mana? Kisah para pewarta Di kisah mana? para rasul itu, Di mana? Kisah para rasul 2 itu, tengok di situ, Roh nomor? Kudus dicurahkan. Nomor berapa? Ya bacalah kisah Rasul 2 itu sampai habis. Loh, ya makanya aku bilang sama kau. Oke. Jadi gini cuma kamu itu haruslah mencerdaskan. Sabar. Di mana di silakan. KPR 2? Di mana? KPR 2 berapa? KPR 2 berapa? KPR 2 berapa? Coba bacalah itu Roh Kudus. Iya. Di mana? Di blok berapa? Iya. Blok berapa? KPR Mulai 2 nomor bacalah di situ kisah para rasul 2 itu semua ayat 8 coba baca. nomor 8. Coba kita baca ya. Gitu dong. Kita baca Jadi nomor itu 8. cuma. Udah diam dulu. Mana di sini? Adakah? Bagaimana nama imaunah yaitunya barang yang kita pakai di negeri asal. Mana ada kata Roh Kudus di situ? Iya, di situ pencurahan Roh Kudus. Di situ pencurahan Roh Kudus di pasal 2 dicurahkan. Jadi tidak ada urusannya dengan kitabmu. Itu poinnya cuma. Jangan kesurupan. Ya, Tidak ada kata Roh Kudus di situ. ada di situ. Pantas kau diangkat pencurahan jadi Roh nabinya Kudus. gereja. Begini ulahmu. Nipu-nipu. Iya, Bibelnya jadi sudah tidak nipu ada bahasa di situ Indonesia. poinnya. Apa? Kau Poin baca lagi apa? di situ di Yoel 2. Yoel 2 38. Kisah para rasul 2 ayat 17. Banyak di situ. Kisah Rasul 2 17. Oke, kita baca. 2:17. Oke. Kisah Rasul 2 ayat 17. Iya, udah. Yoel 2:38. Aduh, udah. Coba. Saya bacakan. Saya buka dulu. Ya. Bismillah. Akan tadari pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Theos, bahwa aku akan menyampaikan menyampaikan roh ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan menamadat pasti penglihatan, dan orang-orangmu tua akan menamadat mimpi. Apa mana Itu pencurahan Roh Kudus, anak-anaknya bernubuat. Loh gimana sih?
rohku akan dicurahkan. Itulah Roh Kudus. Sebentar, biar ku baca Kisah Rasul 2 ayat 17. Sebentarlah, santailah. Masalah generasi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan Mana Roh perempuan Kudusnya? akan bernubuat. Roh Roh Kudus Kudusnya itu, mana? Roh Kudus itu. Mana Roh Kudus di situ? Mana? Iya. Iya apa? Ya itu Roh Tuhan itu kudus. Emang Roh Tuhan Iya. tidak kudus? Masalah Gimana sih? Bang. Gimana? Sangkala yang kutanya Roh Kudus. Di mana Roh Iya, Kudus jadi dalam- di situ dalam Juma. kitabmu? Jadi begini Juma, begini Juma. Santailah. Masalah. Santailah. Jadi tidak ada di situ. Mana Roh Kudus? Mana Ya itu Roh Roh Kudus? Tuhan itu kan kudus. Rohku akan dicurahkan. Itulah Roh Kudus itu. Oh, gini cara belajarnya. Saya Ah, ajarin ya. jadi tak ajarin. itu ya. Gini. Tak ajarin. Gini, biar kau itu cerdas. Ya. Jangan perbodoh dirimu. Ini kutunjukkan Lukas 24:37 tentang Tuhanmu. Oh, itu kayak anak kecil. Anak kecil aja nak mau disawain samamu. Terus kita lihat di dalam Yohanes 4 nomor 24. Tuhanmu roh, ya kan ya? Betul nggak? Betul nggak Bang? Tuhanmu roh, betul nggak? Betul dong. Iya kan? Betul. Oke, kita lihat di Betul. sini ya. Pelan-pelan kita pelan-pelan. Nih, kita lihat nih. Allah itu roh, ya kan? Nah, enggak? Nah, kita lihat ini kitab. Nah, oke. Ini teman-teman perhatikan, khususnya anak-anak muslim awam nih, yang masih awam nih, kita lihat kitabnya saudara kita Kristen. Kita tidak pelintir, kita tidak kemudian mencoba untuk melintir seperti mereka melintir terjemah. Ini kita lihat Tuhannya mereka adalah roh. Ini dalilnya. Di Yohanes 4 nomor 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini Allah itu roh yang disembah oleh Kristen ini. Allah itu roh. Kita lihat roh di sini bahasa Yunaninya apa? Pneuma kan? Roh, pneuma kan? Oke, pneuma. Terus Allah di sini apa? Iya, terus? Allah di sini apa? Theos. Bukan Allah tapi Theos. Ya. Jadi terjemahannya adalah Iya. Theos Hogeos atau Theos pneuma ini. Roh Allah itu adalah pneuma. Theos itu adalah pneuma. Pneuma itu adalah roh. Nah, kita lihat di sini. Ini Lukas 24:37. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu dalam bahasa Yunaninya apa? Coba kita lihat. Ini hantu. Melihat hantu ya. Hantu, oh hantu. Nih. Kita lihat. Hantu ini, hantu berapa hantu? 4151. Hantu bahasa aslinya apa? Pneuma. Hantu pneuma. Pneuma hantu kan? Iya, itu kan masalah terjemahan Juma. Kembali ke sini Matius 4:24. Boleh ku tanggapi enggak? Atau kau aja yang ngomong? Boleh enggak aku tanggapi kau bicara? Theos itu adalah hantu. Enggak. Tuhannya Kristen Enggak, hantu boleh nih. enggak kau tanggapi bicara? Kau aja yang ngomong. Nih. Gantian lah. Ini roh. Klik roh. Theos Ya. itu adalah hantu. Jadi selama ini Kristen yang hantu itu. Kan ya boleh saya tanggapi. Iya. Ini kan butuh tanggapan nih. Ya, dengarkan. Jadi di situ pneuma itu roh itu dalam arti di situ karena dia hantu. tidak bisa diindrawikan, maka diterjemahannya keterbatasan terjemahan itu Terbatas terjemahan. seperti itu. Namun roh di situ artinya adalah dia yang tidak bisa diindrawikan.
Iya, Tidak bisa hantu kan? diindrawikan, disebut roh. Hantu kan? Angin Hantu. juga disebut roh. Angin Hantu, juga tapi disebut di situ roh. hantu. Apakah Tuhan itu angin? Hantu Lukas juga disebut 24. roh. Lukas Sebentar lah, 24 Jemaah. nomor 37, sabar. Lukas 24 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Melihat hantu. Iya. Jadi Iya, makanya selama- biar ku jelaskan dulu, biar ku jelaskan. oke, oke. Gini. Oke, pneuma artinya apa? Pneuma artinya? Pneuma artinya apa? Kan sudah kau bilang tadi. Ya, apa artinya Roh. pneuma? Roh artinya apa? Iya. Hantu kan? Pneuma bisa hantu, bisa roh. Ini biar ku jelaskan, bisa nggak ku jelaskan? Pneuma bisa hantu, bisa roh. Betul? Iya, angin juga disebut pneuma, disebut ruah. Di angin. mana di mana disebut angin itu pneuma di mana? Tunjukkan ke saya. Sebentar dulu, makanya perlu yang tidak bisa diindrawikan. Sebentar Di mana? dulu lah, Di makanya mana aku angin jelaskan. disebut Gimana pneuma itu sih di kau mana? itu? Di mana Jadi di pneuma situ disebut disebut angin? hantu, itu kan secara terjemahannya cuma kau nggak bisa orang ngomong, kau aja ngomong gimana sih? Lalu apa Bisa lagi nggak ganti terjemahannya? ngomong? Roh Ini sama kembali dengan ke topik hantu. ini, Roh Kudus Hantu sama atau dengan roh. roh jahat. Ya ini sudah, dulu kau tema sudah ini. Nih. Ini kau sudah nyembah. Hantu berarti roh jahat atau bukan? Jadi Hantu gini roh jahat cuma atau bukan? kalau di dalam goa menurut Alkitab Hantu. itu roh jahat. Hantu itu Nah. roh jahat atau bukan? Kan nabimu kan bertemu di dalam goa kan? Di dalam Alkitab Roh di dalam Roh jahat itu hantu atau bukan? Hantu itu roh jahat di atau dalam bukan? goa. Kalau menurut Alkitab di dalam apa itu? Hey. Di dalam Alkitab Hei, 1 Petrus itu. hei. Jadi roh jahat itu punyamu. Gitu Juma. Dikunci. Jadi udah kau dulu. 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 Gara-gara hantu. Si mau kau datang besok. Susah kau bernapas, bukan susah kau mau bernapas. Nah, itulah kalau ajaran Hidal berkata, ada mana lagi aten. Yang ada mana aten. Ada mana. Tidak ada Roh Kudus, yang ada pneuma, yang ada hantu. Jangan kau banyak cerita. Kau penyembah pneuma kok. Udah Roh Kudus. Niru-niru Islam, ngambil kata Roh Kudus. Apa pula? Makanya kalian itu semua yang dilarang kalian makan. Kenapa? Karena ternyata kalian penyembah pneuma. Diam.
Pentasan anak orang kau tuhankan ternyata. Semangat malam penyembahan tuh. Halo. 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 Wah, hantunya mengeram, teman-teman. Itu dalil. Jangan kau bilang kita menghujat dalil. Itu dalil. Makasih sahabat Vivi. Semua teman-teman yang mendukung kegiatan kita, makasih ya. Saya tidak menghujat, itu dalil. Penoma itu hantu. Iya, aku tanya, tahu lah cuma sikok-sikok juga. Aku pakai HP Niki tolak, aku pantai. Oh, berarti itu ada nomornya kan? Ada waktu tuh, itulah yang Dedi bilang, Dedi bilang Kau tuh udah langsung telepon, chat dulu. Udah, yang waktu tuh aku namanya Niki yang ngechat Dedi. Orang Madura itu. Orang Madura dia, sikoi. Orang Madura itu sikoi. Bukan kawan-kawan, itu bahasa Padang. Benar gak? Halo, semangat malam. Semangat malam. Oh, bahasa Palembang. Halo, semangat malam. Halo. Siapa ini yang masak panci? Halo. Hai. Halo, Bang. Kita turunkan dulu enggak bicara ya. Oke, thank you. Halo. Ihin. Halo. Ihin. Halo, Bang. Halo. Profilnya tangan terkepal. Mantap kali. Kepala suku, teman-teman, bahaya ini. Halo, semangat malam Bapak Kepala Suku, apa kabar? Halo Bapak. Bapak Kepala Suku, penyembah pneuma. Allah, Theos itu adalah pneuma. Maka sembahlah dia di dalam pneuma. Theos itu adalah pneuma. Kalau kita lihat berdasarkan Lukas, Bapak itu adalah Theos itu adalah hantu, maka sembahlah dia di dalam hantu. Tabera sudah. Halo, semangat malam. Halo. Ada onde-onde kah? Wah, ini hantu profil ini. Ngeri bang, ngeri, merinding woi. Serem kali bang. Selamat malam cucuku. Aku adalah utusan dari kegelapan. Ayo, Nek, temanya masih kita bahas. Tema ini, teman-teman sekalian, terkait dengan tema Estra MC Right, ST, Sarjana Teologi. MT Estra, kita undang MT Estra MC Right STH Sarjana Teologi. Aku ditolak. Namanya MT Right MTH ST. Aku ditolak ya teman-teman. Hai, masalah generasi. Puru-puru kangkang. Pakai ST MTH lagi. Undang malah ditolak gitu. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim abangku. Muslim dari Flores, abang saya. Oh, Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan, abang? Tunggu dulu, Dinda. Jangkit dulu ke sini. Aku undang dulu tadi MTH. Sekali lagi ya. Bismillah. Terima. Terima diterima. MR Esra MC Right STH. Aku ditolak. Jahat kali bah. Tidak mau ketahuan kalau dia itu adalah penipen. Ditolaknya aku. Udah 3 kali pun aku minta. Ditolak. Sekali lagi ya. Coba kita tanya lagi dia. Kalau ada yang nolak nama saya ketika saya undang begitu, berarti dia sudah tahu Bang Suma. Sering nonton Bang Suma dia. Trauma dia. Otak kecilnya kemudian mengatakan jangan. Biji pelernya mengkerut kalau sebut namaku. Lihat namaku. Bismillah. Undang lagi. Mr. Esra MC Right STH. Ini dia. Oh, selamat malam. Halo. Kok nggak muncul? Halo, abang. Halo. Saudara Sirait. Halo. Halo. Hey. Tahukah itu pneuma? Hey. Halo. Wah, masalah. Waduh, lulusan MTH kok begitu? Kok jadi hantu malah? Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Katolik Protestan. Katolik aja dah. Katolik aja dah. Oke, silakan saudaraku Katolik aja dah. Tema Kenapa ini itu? silakan Kenapa? kita bahas. Kenapa deh? Kenapa? Ini Ada ada apa? tema Bang yang membimbing Kristen itu untuk meninggalkan hukum Tuhan itu Roh Kudus apa Roh jahat? Itu Anda menuduh orang. Itu nggak ada meninggalkan di situ deh. Ada dalil kok. Dalil Bang, dalil. Di Galatia 5 nomor apa itu dalil? Dalil itu Kenapa? surat-surat. Di dalam surat Galatia 5 nomor 18. Jikalau engkau memberikan dirimu, jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan, Torah. Ini roh apa ini yang membimbing Kristen ini kok kayak rada-rada sadis kali, serem kali Bang. Enggak, kalau Kristen kan udah maju loh bro. Jadi kalau Maju. misalnya nih, Anda Maju. yang tidak maju mengajari orang yang maju itu udah beda hal. Kalaupun Makanya saya tanya disampaikan dalil. kepada Anda, iya, Dalil. kalaupun disampaikan sesuatu yang tidak bisa memuat dari pikiranmu gitu ya. Olah, alasan. Udah jelaskan Iya, aja betul. roh apa yang membimbing Kristen makan Oke, babi. saya jelaskan. Itu aja dulu. Saya jelaskan. Orang maju menjelaskan kepada yang tidak maju. Apanya yang maju ini? Oke. Kebodohannya atau apa? Karena orang Kesesatannya Kristen atau itu, perutnya yang maju? karena orang Kristen itu belajar dari orang yang terkemuka di dunia. Anda paham itu kan? Oh, iya. Terkemuka siapa di dunia terkemuka? Iblis kan? Nah, orang yang terkemuka, kalau orang belajar dari orang yang terkemuka di dunia, maka dia menjadi hebat. Galatia Yang itu sebelah lagi kan buta huruf. Galatia itu tadi kan mengatakan begitu. Jikalau engkau memberikan Apa dirimu bisa menangkap dipimpin. kalau belajarnya dari buta huruf? Coba. Memang bisa menangkap.
Apa Galatia yang loh Bang dimaksud? Darahan. Galatia 5:18 itu loh Bang. Jangan kemana-mana. Iya. Masalahnya Di situ kalau itu saya dikatakan, jelaskan. di situ dikatakan bahwa jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kau akan meninggalkan hukum Tuhan. Roh apa itu? Roh apa? Roh apa meninggalkan hukum Tuhan? Roh apa? Iya. Tidak Roh mungkin apa? ya Hei. yang belajar Roh tidak mungkin apa? yang belajar dari buta huruf Roh mengerti apa Roh maksudnya. apa? Roh apa? Jawab aja. Nah, jadi Roh motivasinya sebenarnya, Roh apa? Roh untuk apa? mengajari orang. Saya bertanya samamu, kuclu pemakan babi. Sopaten kali kau. Tanpa nabiku kau tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Tak ada Roh Kudus di kitabmu. Adanya cuma di Islam ajaran nabiku. Buta huruf katamu. Kau ditanya yang dilahirkan Maria apa? Coba matamu kau buka lebar-lebar. Lihat itu keluar dari perut Maria apa itu? Tuhan Bang Suma. Matamu cungkil. Oh cuman bukan buta huruf lagi kau. Buta segala-galanya. Sahabat Saiful Bahri, syukran. Ayo teman-teman dan muslim, ajukan permintaan. Jangan cuman kebodohan yang dikedepankan kayak tadi itu. Bodohnya minta ampun. Bodoh sebodoh-bodohnya. Itu kayak dia itu sebenarnya yang bisa pakai masker, jangan saya. Buta huruf. Lah, kau buta apa lagi namanya? Orang keluar dari rahimnya ibunya kau bilang Tuhan. Matamu itu sudah buta, apamu lagi yang buta selainnya? The idiot blow on lagi. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, jangan malu, jangan sungkan. Silakan. Jangan malu, jangan sungkan. Ajukan permintaan. Silakan. Jangan malu, jangan sungkan. Halo Saudara Amir. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musik bang, musik. Terlalu niat abang kita ini. Ini sudah dari tadi minta terus, siapa ini ya? Tanpa video kan? Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Ya, dari mana? Dari Medan. Ada yang bisa kami bantu? Nggak ada, menyapa aja. Oh, Katolik Protestan. Muslim. Oh, Muslim, Masya Allah, luar biasa cantiknya. Piring terbang. Piring terbang. Anak TK itu. Semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Katolik Protestan abang. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya abangku. Masya Allah, mantap kali. Selamat malam. Katolik Protestan Bang Jontak. Halo. Halo Bang. Nyerah dia teman-teman. Gak sanggup. Saudara Mandre. Bang Juma. Katolik Protestan abang. Muslim, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Halo saudara user Katolik Protestan. Halo bang. Wis mantap kali. Semangat malam. Malam bang Rahmat. Islam Katolik Protestan Advent Saksi Yehova.
Halo? Halo abang? Halo? Semangat malam. Halo? Malam. Malam, malam, malam. Suratman. Bagus namanya. Halo, Bang Suratman. Katolik Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cuma. Salam kenal. Suratman Islam 100%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry abangku. Maaf abangku, maaf. Yang menurunkan itu atas perintah langsung dari host. Maafkan. Kita lagi masih mencari sebelum ngantuk. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katolik, Bang Juma. Islam, Kristen. Halo. Selamat malam Bang. Malam juga. Katolik, Protestan. Saya Katolik Bang. Bagus sekali. Ehonya ketinggian abang Ki. Coba diturunkan sedikit. Saya baru habis live tadi. Nyanyi ya. Iya. Oke. Ehonya masih ketinggian. Scroll ada ini, jadi mampir sebentar aja. Oke. Boleh buka kamera silakan. Buka kamera ya, harus ya Bang. Di sini begitu abang. Silakan. Oke, saya buka ya Bang. Iya. Ehonya bisa diturunkan sedikit. Sudah Bang. Oke. Mantap Halo, Bang. sekali. Iya, halo juga. Di sini kedinginan Bang. Dingin. Di mana memang? Saya di Flores. Oh, di Flores. Udah masuk musim hujan di sana ya? Belum? Belum Bang. Cuma dingin kalau malam. Ya, dingin. Oke. Jadi pakai ini. Iya. Ini tadi kita diskusi terkait dengan tema ini Roh Kudus dan Roh Jahat. Ya. Mendalami Bible juga atau gimana? Enggak? Sedikit. Cuman ya ke gereja begitu. Oh. Saya tertarik bahas itu Galatia 5:18. Pernah baca? Aduh, pernah juga, tapi sudah lama tidak baca Alkitab ini saya. Oh gitu. Ya, jadi gimana? Kita mau diskusi apa ini kalau gitu? Ya, jadi saya kan sering scroll juga Bang Zuma, nonton di YouTube. Iya. Terus Bang? Zuma sering juga ini singgung-singgung tentang Katolik. Ya. Jadi menurut saya itu bagaimana itu? Maksudnya bisa sampai mengambil untuk dalam live, dalam media mengkaitkan dengan ajaran Katolik itu Bang. Oke. Di dalam agama saudara kan ada amanat agung kan ya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku kan gitu ya? Iya itu ada. Dan baptislah yang percaya, yang tidak percaya akan dihukum. Kan gitu poin. Iya. Nah, kemudian Islam juga ini kan ajaran yang memiliki misi. Apa itu? Serulah manusia. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik. Jadi disuruh menyeruh. Kalau Kristen disuruh jadikan.
Maka ketemulah antara Katolik dan Islam. Ketika Islam disuruh menyeru, menyampaikan, dan Katolik disuruh menjadikan seluruh bangsa, seluruh manusia jadi Katolik, maka terjadilah perdiskusian itu, Bang. Maka materi-materi Islam sering disajikan oleh saudara kita Katolik, dan kami pun dari Islam menyajikan isi Bible yang diimani oleh saudara kita Katolik. Terjadilah diskusi. Salah satunya tema ini yang ada di Katolik itu Roh Kudus apa roh jahat. Karena setahu kami umat Islam, Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul kudus. Sudah tertulis dalam Al-Quran. Nah, sedangkan di Bible tidak ada kata Roh Kudus. Nanti setelah masuk Indonesia di abad ke-16, barulah Katolik kitabnya tertulis kata Roh Kudus itu. Di luar sana dari abad pertama tidak ada kata Roh Kudus. Adakah? Gitu, Bang. Iya Kak. Tapi dari semenjak saya SD sampai SMA sampai kuliah, tapi saya jujur ya tidak sampai habis kuliah. Saya belajar agama Katolik di dalam Alkitabnya itu ada bahasa kata Roh Kudus di dalam. Setelah di Indonesia di abad ke-16, kan tadi udah aku bilang. Setelah di Indonesia. Ya, setelah dibawa penjajah kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru ada kata Roh Kudus. Nah, Al-Quran sudah menggunakan Roh Kudus itu lebih dulu. Dari abad ke-7 Roh Kudus itu Al-Quran sudah pakai. Sedangkan di Bible itu tidak ada Roh Kudus. Nanti di abad ke-16 setelah masuk ke Indonesia, diedarkan kemudian di tengah-tengah umat Islam, barulah menggunakan kata Roh Kudus itu, Bang. Tapi kan di kami kan satu Alkitab itu Bang, semuanya di seluruh dunia menggunakan satu Alkitab itu Bang. Iya, dan tidak ada kata Roh Kudus. Yang ada kata Roh Kudusnya cuma di Indonesia. Terus terjemahannya dari mana Bang? Kalau Alkitab yang ada di Suaranya hilang. Tapi kan dari terjemahannya kan dari bahasa Inggris, dari bahasa Yunani, itu kan sama Bang. Nggak ada Roh Kudus di Yunani, di Inggris juga nggak ada. Nggak ada itu. Gimana dong? Kalau bahasa Inggrisnya Roh Kudus itu apa Bang? Roh. Harusnya Anda yang menjawab, bukan saya. Roh Kudus kan bahasa Indonesia. Roh Kudus itu Bahasa bukan Inggris. bahasa Indonesia. Iya. Bukan bahasa Indonesia itu. Kudus itu bukan bahasa Indonesia. Roh juga bukan bahasa Indonesia. Ada di kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Suaranya Kamus bahasa putus-putus ya. Indonesia kan ada tuh Bang. Ya, roh itu apa? Kamus bahasa Indonesia roh adalah Roh. suaranya hilang, Bang. Hilang. Tidak ada Roh Kudus dalam original teks itu, nggak ada. Holy Spirit. Baterainya sudah lama ini. Ada Bang.
Tadi ada nabinya orang Kristen, Nabi ke-28 di sini tidak bisa tunjukkan. Gimana itu? Hilang suaranya. Suaranya hilang bang, nggak ada suaranya, hilang. Turun dulu, turun dulu. Baterai. Oke. Mati, lemah. Oke bang, oke. Sekalian cari tahu Roh Kudus itu di mana di Bible. Senang dengar Bang Suma ini. Jadi Makasih. baterainya ini kebetulan dia mati jadi. Oke. Silakan bang, dicas dulu baterainya. Oke. Halo, semangat pagi. Iya, pagi, Bang Zuma. Pagi bang, Katolik Protestan. Protestan. Oke, silakan diargumentasi di tema terkait Roh Kudus dan Roh Jahat. Apakah bekerja di Kristen? Kalau Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah. Roh yang berarti datang hakikatnya dari Allah. Berarti dia bukan Tuhan ya? Allah itu sendiri karena hakikatnya adalah Allah. Roh itu penghibur, memberi hidup kepada manusia. Jadi Tuhan Anda itu roh. Yes. Roh itu apa bang? Roh itu hakikat, itu keilahian setara dengan Allah. Tidak, maksud saya definisi roh itu. Definisi roh itu apa? Roh adalah doa pemberi hidup. Roh artinya memberikan hidup, memimpin. Roh itu tidak memberi hidup. Sifatnya tidak bukan. Roh tidak memberi hidup. Dalam Alkitab memberi hidup, membimbing ke keadaan ini. Roh tidak memberi hidup. Roh itu menghidupkan. Ini ya, tidak memberi, tapi memang roh itu adalah satu imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan manusia, bukan memberi. Jadi Bang Juma, Bang, kok ngelek ya? Gimana ya? Iya, suara saya kedengaran nggak? Tadi Bang Juma tanya kalau roh di Alkitab nggak ada. Itu semenjak dari awal sudah ada. Dari awal penciptaan sudah ada. Di Kejadian 1 ayat 2. Roh Tuhan melayang-layang. Itu roh Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus artinya tidak mencacat. Tidak pernah dosa. Itu tidak bicara Roh Kudus di situ Bang. Kejadian 1 itu tidak bicara Roh Kudus. Ini kita berbicara Roh Kudus Bang, bukan ya, roh. Ini tentang roh. Iya. Roh Allah, roh Allah itu nyawa, hawa, apa namanya, daya, udara, tenaga gitu, penghiburan. Iya. Salah satu sifat dari Allah itu sendiri. Oh, bukan sifat. Kalau yang di Kejadian itu berbicara mengenai angin. Angin Ya, itu Tuhan. Kan, roh Tuhan melayang-layang itu kan. Betul. Iya, roh Tuhan itu karena artinya angin. Di Perjanjian Baru. Angin di situ Bang, angin, bukan melayang-layang itu senyawa. Ya, tapi itu bukan ya, Tuhan. Seperti angin, betul. Alamak. Iya, setelah penggenap itu nanti digenapi itu kalau itu kan saya nggak tahu kalau memang mungkin di Al-Qur'an mungkin bukan Tuhan. Ya. Roh Kudus itu roh dari Allah, berarti Allah itu sendiri. Di Kristen tak ada kata Roh Kudus Allah melayang-layang. Itu di situ ada dari awal penciptaan. Itu ruang Elohim. Justru Bang Juma kan di abad ke-7. Ruang Elohim di situ, Bang. Kita
Yes, betul. Tidak ada Itu roh Elohim kata yang Roh melayang. Kudus di Bible, itu nggak ada kata Roh Kudus Memang sebelum bukan roh kudus, Islam roh datang. Allah. Itu namanya Nah, roh makanya Allah. itulah yang ditanya, dari mana Roh Kudus di Kristen? Nggak ada Roh Kudus di Kristen. Nggak, apa artinya roh kudus tuh apa artinya? Itu bukan nama yang harus diartikan, Bang. Bukan bahasa. Roh Kudus itu bukan berbicara mengenai bahasa. Bukan nama memang. Roh Kudus itu berbicara mengenai pribadi. Ya justru itu roh Allah itu salah satunya. Kalau aku Allah Kenapa Tritunggal. jadi roh? Kenapa jadi roh Allah ya? Iya, roh Allah melayang-layang itu dari awal penciptaan sudah ada dua Kenapa pribadi. lari? Pada Itu mulanya bukan adalah Roh Kudus, Allah Bang. menciptakan langit dan bumi. Itu bukan bicara Roh Kudus, Roh Tuhan Kita melayang. baca ya Bang Juma ya di Alkitab ya, Kejadian. Lah itu bukan Roh Kudus, Bang, itu Roh Di Elohim. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ada 3 pribadi di situ. Aduh. Kitabnya orang sembarangan ditafsirkan. Itu kitabnya Yahudi, jangan sembarang ditafsir. Ini pada awal penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, itu Kejadian Tuhannya 1 umat ayat 1 Islam di sampai bawah juga di 27. situ. Ayat 2-nya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2-nya, bumi belum berbentuk dan seorang pun gelap. Seorang pun gelap. Dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu satu pribadi, Bang. Roh Tuhan di situ, Roh Tuhan di situ artinya angin, angin Tuhan, udara Tuhan, udara yang diciptakan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Di mana yang dikatakan udara yang diciptakan roh? Itu Lah, bukan itu masalah kan- ini apa angin. Itu ruah di situ angin. Ruah Elohim itu angin, angin Tuhan, angin makhluk Tuhan, angin ciptaan Tuhan. Anda Kristen mengartikan kitabnya orang sembarangan. Itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Orang Yahudi memaknai ruah Elohim itu adalah angin ciptaan Elohim. Segala Ya, itu sesuatu. karena mereka tidak dapat, betul, karena mereka tidak mendapatkan Injil itu. Kalau Injil itu mendapatkan, digelengkapi lah semuanya. Apa Akan ini? mengerti. Nah, Betul. terus roh Karena kudusnya memang di mereka mana? Yahudi. Roh kudusnya mana? Roh kudusnya. Kalau Bang Jumat terus Jaringannya, Bang. Yahudi. Situ. Perbaiki dulu jaringan, bagus dulu baru naik. Iya, betul, nol besar, nol besar, tak ada isinya. Di Bible, kitabnya orang Yahudi, dimasukkan nama Tuhannya umat Islam di dalam contoh dan bukti penyesat. Di dalamnya ada Tuhannya Yahudi, di dalamnya ada Tuhannya umat Islam berkumpul jadi gado-gado di dalam Bible. Di situ ada Theos, di situ ada Allah, di situ ada Elohim bersatu kayak rujak. Aling-asemi, Tuhannya orang Hindu diambil, Tuhannya orang Buddha diambil, Tuhannya orang Yahudi diambil, Tuhannya orang Islam juga diambil. Bukti agamanya gado-gado. Masih kurang Tuhannya dari Roma Yunani, ambil lagi dari Yahudi. Kurang dari Yahudi, tambah lagi 1 liter dari Islam. Sudah sekian banyak Tuhan-Tuhanan diambil dari agama lain. Tidak pernah benar yang mana Tuhannya, Cak Ayu. Banyak kali Tuhannya di situ sampai bisa bikin tim kesebelasan. Masuk ke Bali, Tuhannya Hindu pun diambil.
Masuk ke Sulawesi, Tuhannya orang Makassar pun diambil. Kemana-mana pergi seperti kalomang dan ikan bampoleng, selalu mewarnai dirinya dengan warna warga setempat. Tidak punya jati diri. Kucluk. Halo, selamat malam. Penyembah Peneo maka Opa Andre, ada onde-onde kah? Halo. Halo Opa. Assalamualaikum. Waalaikum. Protestan, Katolik, Muslim abangku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengucapkan semangat aja selalu bang. Semangat Sehat-sehat terus. selalu. Makasih bang, makasih. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bukan Pak Amin Rais. Ini Pak Amin Rais ya. Kok mirip abang ini? Mirip, tapi bukan. Allahu Akbar, Masya Allah. Malam bang. Iya, malam juga. Katolik Protestan. Saya mau ngebahas pacar saya kan Kristen, saya Islam, tapi kita mau nikah. Terus? Nah itu gimana bang? Mana Tapi pacarnya? Pacar saya mau masuk Islam, cuman dia bingung. Kenapa bingungnya? Kenapa? Bilang aja. Ya Yesus itu katanya Tuhan bang, cuman dia masih ragu. Yesus Tuhan. Memang Yesus Tuhan bagi orang jahat. Dalilnya ada di KPR 2 nomor 36 sampai 40. Ngomong, kamu ada yang ngomong, kamu yang nanya. Kira-kira gimana bang solusinya bang, biar kita bisa nikah? Soalnya kita mau kawin lari bang dulu. Tersiksa karena orang tua atau apa ini? Ya sudah, Ya, adik ini betul, harus Islam dulu. Beliau harus Islam, habis itu belajar Islam gitu. Mau diajarin tapi belum ngerti. Dia masih bimbang bang. Di Islam aja dulu, nanti dibimbing, insya Allah. Kami siapkan tim untuk Dia membimbing. percaya Islam juga bang memang. Dia mau belajar soal Islam sama Kristen juga. Ya, pada intinya kalau kita jadi Kristen yang ada sekarang ini berarti kan kita menjadi orang yang menentang Yesus, menantang dia, menantang Yesus. Tapi Kenapa Kristen Yesus soal Allah juga kan, Allah. Tapi Kristen ngajarin soal Allah juga katanya bang. mengajarkan, tapi dipijak-pijaknya. Dipijak lagi tuh. Setelah dikatakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, nanti ujung-ujungnya Tuhan pencipta langit dan bumi itu turun menjadi manusia. Ya tapi aku kan percaya Allah yang Allah itu. Iya dia masih dia percaya Allah, cuma dia nggak mau ikut Islam katanya bang. Bisa nggak? Oh nggak bisa dong, nggak bisa. Karena kenapa? Kalau percaya kepada Allah ya harus mendudukkan Yesus sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Sedangkan di Bible sendiri tidak ada Yesus itu Allah, itu nggak ada. Nggak ada. Yesus justru menyembah kepada Allah, itu betul. Yesus yang malah menyembah kepada Allah, dia seorang Muslim yang taat Yesus itu, bukan Kristiani Yesus itu. Oh Yesus Muslim, bukannya waktu dulu itu nggak ada agama? Waktu dulu itu katanya nggak ada agama bang. Kenapa Yesus dibilang Muslim? Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Berarti Yesus sudah mengajarkan agama. Cuman karena Kristen memang bukan agama, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Makanya Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama. Ya karena Kristen tidak pernah diajarkan Yesus, tapi Yesus mengajarkan agama. Mana buktinya?
Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Berarti masuk surga syaratnya ada dua. Syaratnya masuk surga ada dua, kayak kata Yesus. Yang pertama beragama, yang kedua agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, Kristen bukan agama, Kristen tidak lolos. Syarat-syaratnya masuk surga tidak lolos. Ya, gimana? Ya, dia nggak mau masuk agama Islam. Dia mau menyembah Allah, dia percaya Yesus itu utusan, dan dia juga percaya sama Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Utusan juga, Bang. Tapi tidak mau masuk Islam. Tapi kamu masuk Islam. Apa boleh atau enggak gitu. Boleh nggak, Bang, kira Bang? Ya, itu dia sudah Islam dengan percaya Allah, percaya Nabi Tapi kan Muhammad. kalau masuk Islam kan ada syaratnya, kayak ucapin apa itu? Syahadat. Ya, bersaksi. Aku bersaksi, aku beriman, aku percaya, aku teguhkan hati, aku meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini Nabi Isa, Yesus utusan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sudah. Habis itu kalau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya ikuti perintahnya. Apa yang diperintahkan? Jaga aurat, jaga diri dari maksiat, betul-betul menjalankan syariat Islam dengan baik. Begitu, percaya Yesus Rasul, jangan percaya Yesus Tuhan. Islam itu wajib percaya kepada Nabi yang lahir tanpa ayah itu sebagai Rasul. Gugur keislaman kita umat Islam kalau tidak percaya Nabi yang datang kepada kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah itu bukan Rasul. Gugur Islam kita. Jadi kita harus percaya kalau Nabi Isa yang saudara kita Kristen kadang sebut Yesus itu adalah Nabi Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Gitu. Sebenarnya adik ini tidak mau masuk Islam itu karena tidak mau tunduk aja kepada syariat kayaknya. Nggak mau sholat. Nggak percaya agama bisa menyelamatkan sih kalau aku. Betul itu. Agama tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Allah. Berarti dengan cara apa? Punya agama dong. Bukan, Allah menyelamatkan kita itu ketika Allah memberi kita petunjuk, dan petunjuk itulah yang disebut agama, karena supaya kita tidak kacau. Kenapa agama itu tidak kacau? Ya karena orang bisa berperilaku apapun berdasarkan agama itu sendiri. Bagaimana seorang wanita dalam beragama Islam? Itu ada aturannya sendiri. Nah, dengan kita tunduk kepada perintah Tuhan inilah yang menyebabkan kita masuk surga. Bukan amalan kita, bukan. Tapi karena ketundukan dan ketaatan kita kepada Tuhan kita sampai kita masuk ke surga. Gitu. Ngucapin syahadat. Ya harus syahadat, harus, Bang. Harus. Itu kan perbuatan baik itu kan harus diniatkan dulu. Diniatkan lalu dipraktekkan, kan gitu. Syarat-syarat untuk ngucapin syahadat gimana, Bang? Ikhlas dulu, ikhlas meyakini bahwa memang betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya itu udah. Itu memang Allah. Ya itu kamu tahu. Iya, tapi kenapa kamu masih ngaku Tuhan itu Yesus? makanya kan tadi aku bilang aku nggak percaya soal agama bisa menyelamatkan. Yesus menyelamatkan bagi yang percaya kepada dirinya. Kalau orang Kristen itu kumpulan orang yang tidak percaya Yesus, tapi mengatakan dirinya percaya. Kalau percaya Yesus ya tidak jadi Kristen dong, jadi Yahudi lah, jadi Yudaism. Penganut Taurat, ibadahnya di gereja, bukan di gereja, di sinagoge. Ibadahnya bukan minggu, tapi hari Sabtu. Tidak makan babi. Mereka laki-lakinya bersunat, tidak rayakan Natal. Nah itu kalau percaya Yesus, maka ikuti pekerjaan Yesus. Nah kalau mengikuti pekerjaan Yesus, mulai dari A sampai Z, tidak menjadi Kristen kita. Kita menjadi Yahudi. Kan ikutin ajaran Isa. Iya, kalau ikuti ajaran Isa itu tempat ibadahnya di sinagoge. Tempat sujud. Sinagoge atau kan ada sujud gitu, berdoanya sujud. Di mana? Kristen yang mana dulu? Kalau Kristen yang berdoa sujud kan ada juga, cuman Kristen yang mana dulu? Karena di Kristen itu ada macam-macam.
Ya sujud, tapi sujudnya kepada siapa dulu? Kepada Tuhan Allah. Kepada Yesus. Sujudnya ke Yesus. Yesus sendiri sujud kepada Allah. Kenapa Kristen justru sujudnya ke Yesus? Gitu. Jadi lain yang diperhatikan Yesus, lain dia yang mereka kerjakan. Sujud-sujud, tapi tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan Yesus. Mereka, orang-orang Yahudi masuk ke rumah ibadah itu mandi junub dulu, mandi tahir, melepaskan sendal, sepatu, mereka membasuh wajah, tangan dan kaki ketika mereka masuk rumah ibadah. Nah, sementara Kristen pakai sepatu, pakai sendal. Dan ketika mereka ingin masuk rumah ibadah, wajib hukumnya mereka bersunat. Misalnya, kenapa? Misalnya kamu belajar Islam, Tapi barengan nih, belajarnya cari tahu mana nih yang benar. tapi dia mau belajar juga dari ajarannya Yesus, Bang. Maksudnya dua-duanya. Dua-duanya dia pelajarin gitu, Bang. Iya, yang penting jangan pelajari agama yang bukan Yesus punya, kayak Paulus. Paulus kan tidak mengajarkan ajaran Yesus. Paulusnya mengajarkan ajaran yang lain dari yang Yesus ajarkan. Gitu. Jadi nggak apa-apa tetap ikutin ajarannya Yesus, Bang. Kalau ikuti ajaran Yesus itu menjadi muslim berarti dia. Taat kepada perintah Allah yang datang kepadanya. Nah, sedangkan Yesus itu diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia, nggak pernah. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan itu, aku diutus untuk seluruh umat manusia gitu. Dan kalau mau jadi pengikut Yesus, ibadahnya jangan di gereja ya. Dan jangan ibadah hari Minggu tapi Sabtu. Di rumah ibadahnya orang Yahudi. Karena Yesus itu bukan pendeta, Yesus itu rabi. Dia itu rabi, rabam. Hanya itu yang aku bilang, yang aku nggak percaya agama Muhammad kan. Tapi dari situ itu juga kan nggak punya agama, tidak ada agama waktu itu. Tuh, Bang, dengar, Bang. Apa katanya? Pecah-pecah suaranya. Dia nggak percaya agama karena agama itu tidak menyelamatkan. Sedangkan Yesus aja nggak punya agama waktu itu. Agama itu kan nama, tempat bernaungnya orang-orang yang memiliki keyakinan. Nah, Yesus itu memiliki keyakinan, Yesus memiliki prosesi ibadah, Yesus memiliki aturan-aturan ibadah, Yesus itu. Kata Yesus di dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, berarti Yesus meminta agar murid-muridnya mengikuti seluruh prosesi Torah. Nah, kalau mengikuti seluruh prosesi Torah, berarti dia beragama dong. Cuman waktu itu memang belum disebut agama. Janganlah mau disebut, saya bukan Islam. Oke, saya tidak mau disebut Islam. Oke, tapi Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda umroh, Anda haji, Anda bersedekah, Anda berinfak. Berarti Anda meskipun tidak mau disebut Islam, ya tetap aja Islam. Kan gitu. Berarti intinya kalau misalnya kayak tadi nih, aku percaya nih sama Allah nih, terus nggak mau masuk Islam, berarti itu sama aja bohong dong. Apa gimana sih? Iya, kan masuk Islam itu kan harus beriman kepada Allah. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Islam itu hukum-hukumnya, untuk menumbuhkan kemudian hukum-hukum ini disebut rukun iman. Nah, kalau kita sudah beriman, berarti kita pasti menjalankan apa yang menjadi sendi daripada Islam itu sendiri. Apa yang menjadi kekuatan Islam itu yang kita lakukan. Contoh misalnya, kata Yesus tuh di dalam Yohanes 12, Yohanes 14 juga ada. Kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, berarti cerminan orang itu adalah orang Yahudi. Karena korban hewan, ibadah Sabtu pasti, karena Yesus melakukan itu. Sunat pasti,
tidak makan babi, menyembahnya kepada satu Tuhan Elohim, tidak menyembah kepada Yesus, tidak merasulkan Paulus. Itu berarti orang itu kalau dilihat dari prosesi agamanya, meskipun tidak mau disebutkan Yudaism, tetap aja Yudaism karena mempraktikkan ajaran Yudaism. Begitu juga seorang Muslim. Muslim itu orangnya agamanya Islam. Kenapa dia disebut Muslim? Karena dia tunduk kepada aturan Islam. Islam itu kan aturan. Islam itu artinya selamat. Ya itu kan Islam kan cover kan. Ya covernya. Cuma kan ada aturan-aturannya. Ya, sama. Kristen juga ada aturannya. Kristen itu covernya, Islam itu covernya. Kristen aturannya dari mana? Ya, Misalnya ada yang aturan dari